Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita kembali pada soal politik yang belakangan memang semakin gerah, panas. Tetapi biarlah itu menjadi satu fakta yang panas, jangan juga menjadikan hati dan pikiran kita juga bersuhu panas. Sahabat sekalian, berita terbaru menunjukkan bahwa ada ketetapan baru yang mana mulai 11 sampai 14 Februari 2024 Presiden Jokowi memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bansos. Menurut Arief, lewat keterangan tertulis pada Rabu 7 Februari 2024, kebijakan ini diambil agar proses pemilu dapat berjalan dengan tenang. Arief di sini adalah Arief Prasetyo Adi yang merupakan Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas. Sahabat kalian, apakah penghentian bansos sementara ini adalah sebuah bentuk kesadaran dari istana, ataukah ini memang karena selesainya masa kampanye, dan ataukah itu juga dikarenakan sebab yang lain, yakni protes dari masyarakat yang begitu kencang. Kalau kita lihat berita di Tempo, ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Elisa Mardian, ya, dia mengatakan bahwa pemerintah ketika mengambil kebijakan memberhentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras menjelang hari pemungutan suara sebagai satu kebijakan yang memang seharusnya ya tidak dilakukan atau memang dihentikan ya. Dan itu memang tidak sewajarnya dilakukan pada masa-masa kampanye begitu. Elisa menyebut bahwa harusnya memang sejak awal bantuan pangan beras ini diberikan sesuai jadwal dengan kebutuhan penerima. Jangan mendadak dikebut. Jika sekarang diberhentikan ya karena sudah banyak menuai protes dari berbagai kalangan, ujar Elisa dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis 8 Februari 2024. Jadi di sini dia melihat bahwa ada unsur sebuah apa istilahnya ya, protes yang memang mungkin tajam ya, sehingga istana berpikir bahwa bansos itu ya sudahlah lebih baik dikonsentrasikan untuk pemenangan pemilu begitu, sehingga bansos ini tidak menjadi sesuatu yang janggal, dan memang sudah janggal ya, dan mengganggu, sehingga lebih banyak harusnya dihentikan. Nah, sahabat kalian, ini merupakan satu hal yang tentu menarik perhatian. Kalau memang itu untuk rakyat secara murni, mengapa kemudian kalau bahasa dari Elisa itu, kenapa ada upaya untuk ngebut? Nah, gitu ya. Harusnya kan sesuai aja dengan jadwal penerima begitu. Dengan kebutuhan penerima yaitu rakyat sendiri. Jadi tidak kemudian dikebut tapi kemudian berhenti mendadak ya, ngerem mendadak. Kalau kita perhatikan di sini, salah satu guru besar Universitas Paramadina, Profesor Didin S. Damanhuri, itu berkomentar bahwa bansos ini sudah menjadi alat politik. Ia menyebutkan indikasinya adalah penggelontoran besar-besaran bansos sekira 500 triliun dan ini menjadi yang terbesar selama reformasi. Jadi ini luar biasa ya. Ada sebuah kebijakan yang besar, cepat, dan tadi ngebut ya. Pasalnya angka tersebut tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan. Ini kalau kita ingat narasi untuk menjadikan 2024 0% kemiskinan ekstrim, berarti ini juga menjadi satu hal yang penting untuk ditinjau lagi gitu ya. Kata guru besar itu bahwa jadi semestinya kalau bansos digelontorkan dengan amat besar, itu pertanda indikasi kemiskinan kembali meningkat. Loh kan betul? Nyatanya kemiskinan sudah agak menurun. Dan itu pertanda bansos telah menjadi alat politik terlebih dibagikan menjelang Pilpres 2024. Ujarnya mengutip resume diskusi virtual Kamis 8 Februari 2024 seperti dikutip oleh cnbcindonesia.com. Sahabat kalian, kita mesti melihat kembali bahwa bansos yang dibagikan menjelang pemilu memang rawan ya. Rawan dalam pengertian itu mengundang persepsi yang liar ya dari berbagai pihak. Dan itu pasti menimbulkan kegaduhan dan
berbagai macam pikiran yang melihat bahwa itu ditunggangi kepentingan politik. Kalau kata Eliza, secara etika memang sudah semestinya bansos tidak dibagikan secara intensif ya menjelang pemilu agar tidak membuat kegaduhan sebab rawan ditunggangi kepentingan segelintir orang. Nah, sahabat sekalian, meski demikian, menurut Kepala Badan Pangan Nasional tadi, bahwa upaya memberikan bansos jelang pemilu itu karena adanya ya upaya atau intervensi pemerintah untuk menekan inflasi, terutama pada komoditas yang harganya mudah naik turun. Ya, tentu saja dalam hal ini adalah beras. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, maka ini bisa membuat kita berpikir tentang satu satu perspektif bahwa memang ada sebuah ketidaksinkronan strategi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri ya dalam satu sisi yang mungkin kurang menyeluruh sehingga upaya untuk kemudian membantu masyarakat dalam situasi yang ya tadi rawan menjadikan bansos akhirnya ngebut satu sisi kemudian ngerem mendadak di sisi yang lain. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Dan kalau kita coba analisa lebih jauh, pengucuran bansos di masa kampanye ini bisa dianggap sebagai strategi politik. Umumlah orang mengetahui ini. Dan ini bisa juga sebagai supaya ya masyarakat ya katakanlah tertarik sehingga pada konteks elektoral ya upaya bansos itu juga dapat memperoleh keunggulan memenangkan hati pemilih. Nah, tetapi ketika bansos diberikan dengan motif politik semata, tanpa memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan hanya melakukan untuk kepentingan politik pribadi atau partai, ini akan menjadi sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau bentuk politik yang tidak etis. Dan tentu saja penghentian sementara bansos setelah masa kampanye dapat diinterpretasikan sebagai langkah etis jika pengucuran bansos sebelumnya terbukti merupakan bentuk penyalahgunaan. Namun jika penghentian bansos dilakukan tidak didasari oleh pertimbangan etis yang jelas, melainkan semata-mata karena perubahan politik atau tekanan opini publik, hal tersebut juga dapat menimbulkan keraguan terhadap motivasi pemerintah atau pemimpin yang bersangkutan. Dalam kata yang lain, di sini kita mungkin melihat bahwa ada kegalauan. Tapi apakah kegalauan ini menghadirkan satu kesadaran sehingga menumbuhkan atau menimbulkan perbaikan? Ataukah kegalauan ini kemudian diikuti oleh langkah-langkah yang lain yang lebih rawan dan pada akhirnya mengundang kegalauan yang lebih besar? Inilah fakta politik, cukup kita cermati secara rasional dan kita tidak perlu bertengkar, apalagi sesama anak bangsa, dan biarlah politisi itu yang kemudian betul-betul bertengkar atau berpura-pura bertengkar. Tugas kita adalah tetap menjadi rakyat Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.